Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Doa Ibu 1988 Channel. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi mampir di akun channel kita. Dukung terus akun channel kita agar bisa terus semakin tumbuh dan berkembang, dan pastinya bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, pada season kali ini kita akan membahas cara membaca bahasa tubuh, 13 gerakan tubuh yang paling umum yang akan kita saksikan sehari-hari. Biasanya 13 gerakan ini sering banget kita temui di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Apa saja gerakan itu? Baik, kita masuk ke poin gerakan pertama, yaitu gerakan anggukan. Di sebagian besar budaya, anggukan menandakan iya atau persetujuan. Ini adalah bentuk mini dari membukukan tubuh. Secara simbolis, orang yang berniat membukukan tubuh tetapi lalu berhenti di tengah jalan dan memunculkan anggukan membungkuk. Gerakan membungkuk adalah gerakan mengalah. Jadi anggukan juga menunjukkan bahwa kita setuju dengan sudut pandang orang lain. Penelitian yang melibatkan orang-orang yang terlahir tunarungu, tunawicara, dan tunanetra menunjukkan bahwa mereka juga menggunakan gerakan ini untuk menandakan iya. Jadi kelihatan ini adalah gerakan mengalah bawaan lahir. Sedangkan di India, kepala diayunkan dari satu sisi ke sisi yang lain disebut menggoyangkan kepala untuk menandakan iya juga. Ini membingungkan bagi orang Barat dan Eropa yang menggunakan gerakan ini untuk mengkomunikasikan mungkin iya mungkin tidak. Seperti kami katakan sebelumnya di Jepang, anggukan belum tentu berwarna iya, saya setuju, melainkan biasanya iya, saya mendengarkan Anda. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu gerakan gelengan. Riset juga menunjukkan bahwa gelengan yang biasanya berarti tidak adalah gerakan bawaan lahir, dan para pakar biologi evolusioner percaya bahwa ini adalah gerakan tubuh yang pertama yang dipelajari oleh manusia. Teori ini mengatakan bahwa ketika bayi sudah merasa cukup untuk mendapatkan susu, dia menggeleng dari sisi ke sisi untuk menolak payudara ibunya. Sejalan dengan itu, seorang anak yang merasa sudah cukup makan akan menggunakan gelengan guna menolak untuk upaya untuk menyuapinya. Ketika seorang berusaha meyakinkan Anda, perhatikan apakah dia menggunakan gerakan gelengan. Ketika mengatakan bahwa dia setuju pada Anda, orang itu mungkin berkata dengan suara yang meyakinkan, saya bisa melihat sudut pandang Anda, atau kedengarannya bagus, atau kita pasti bisa berbisnis bersama, sambil menggeleng dari sisi ke sisi. Gelengan itu menandakan sikap negatif dan sebaliknya. Anda berhati-hati dengan ucapannya itu. Tidak ada wanita yang percaya pada pria yang berkata aku mencintaimu sambil menggeleng. Kita masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu kepala tegak. Ada 3 posisi dasar kepala. Yang pertama adalah kepala tegak, yang merupakan posisi yang digunakan seseorang ketika memiliki sikap netral terhadap apa yang sedang dikatakan. Kepala tetap diam dan penekanan pada perbincangan ditandai dengan beberapa anggukan kecil. Gerakan menilai, yaitu tangan diletakkan ke pipi, sering digunakan bersamaan dengan posisi di kepala ini. Ketika kepala diangkat tinggi-tinggi dengan dagu condong ke depan, ini menandakan superioritas dan rasa tidak takut atau keangkuhan. Pelakunya sengaja memamerkan tenggorokannya dan mendapat tambahan tinggi badan yang memungkinkannya memandang orang lain dengan tatapan ke bawah dan merendahkan. Dagu yang besar adalah akibat dari kadar testosteron yang tinggi, dan inilah sebabnya gerakan mencondongkan dagu ke depan berkaitan dengan kekuasaan dan agresi. Baik guys, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu kepala dimiringkan. Memiringkan kepala ke satu sisi adalah sinyal mengalah, karena membuka area tenggorokan serta leher dan membuat seseorang tampak lebih kecil dan tidak mengancam. Mungkin gerakan ini berasal dari bayi yang menyandarkan kepalanya di bahu atau dada orang tuanya. Dan makna mengalah serta tidak mengancam yang disampaikan gerakan ini sepertinya dipahami secara otomatis oleh sebagian besar orang, terutama wanita. Charles Darwin adalah salah satu orang pertama yang memperhatikan bahwa manusia juga hewan, terutama anjing, memiringkan kepalanya ke satu sisi ketika mereka mulai berminat pada sesuatu. Wanita menggunakan gerakan ini untuk menunjukkan minat pada pria yang dia sukai, karena seorang wanita tidak tampak mengancam dan akan menunjukkan sikap mengalah. Akan dipandang menarik oleh sebagian besar pria.
Dan penelitian pada lukisan dari 2000 tahun terakhir menunjukkan bahwa wanita 3 kali lebih sering digambar dengan pose kepala dimiringkan daripada pria. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang secara naluriah mengerti bahwa membuka area leher adalah tanda mengalah. Akan tetapi dalam perundingan bisnis dengan pria, seorang wanita harus selalu menegakkan kepalanya. Jika Anda sedang menyampaikan presentasi atau berpidato, cobalah mencari gerakan ini di antara hadirin. Ketika Anda melihat seorang hadirin memiringkan kepalanya dan memajukan tubuhnya, serta menggunakan gerakan menilai dengan tangan ditempatkan di dagu, Anda sudah berhasil menyampaikan pesan Anda. Ketika Anda mendengarkan orang lain memiringkan kepalanya dan mengangguklah, maka pembicara akan mulai merasa percaya pada Anda karena Anda terlihat tidak mengancam. Baik, kita masuk ke poin yang kelima, kepala menunduk. Ketika dagu diturunkan, ini adalah sinyal adanya sikap negatif, menghakimi atau agresif. Kelompok gerakan tubuh penilaian kritis biasanya dilakukan dengan kepala menunduk. Dan kalau orang yang melakukannya belum mengangkat atau memiringkan kepalanya, Anda dapat masalah. Para pembawa acara dan pelatih profesional sering menghadapi pendengar yang duduk dengan kepala menunduk dan lengan dilipat di depan dada. Pembicara konferensi dan pembawa acara yang berpengalaman akan mengambil tindakan untuk melibatkan pendengar dan mendapatkan partisipasi sebelum memulai. Tujuannya agar mereka mendapat respon kepala yang ditegakkan serta keterlibatan dari pendengar. Jika taktik yang digunakan oleh pembicara ini berhasil, posisi kepala selanjutnya dari pendengar adalah kepala dimiringkan. Orang Inggris mempunyai gerak sapaan yang ganjil yang disebut kepala memuntir, yaitu kepala ditunjukkan sambil sekaligus dipuntir ke satu sisi. Ini berasal dari abad pertengahan ketika pria membuka topinya sebagai bentuk sapaan. Gerakan ini berevolusi menjadi sekedar menurunkan kepala dan menyentuh topi, yang di zaman modern berkembang lagi menjadi gerakan kepala memuntir, gerakan hormat atau semata mengetuk dahi ketika bertemu dengan seseorang. Baik, kita masuk ke poin yang keenam, yaitu mengangkat bahu. Mengangkat bahu sambil menarik kepala ke bawah agar berada di antara kedua sisi bahu memungkinkan seseorang melindungi leher dan tenggorokannya yang rentan dari cedera. Ini adalah kelompok gerakan yang digunakan ketika seorang mendengar suara ledakan yang keras di belakangnya atau jika dia pikir sesuatu akan menjatuhkannya. Ketika digunakan dalam konteks pribadi atau bisnis, gerakan ini membawa pesan permintaan maaf yang mengalah. Jadi, jangan melakukannya ketika Anda ingin tampil percaya diri. Ketika seorang berjalan melewati orang lain yang sedang mengobrol, mengagumi pemandangan atau mendengarkan pembicaraan, mereka menurunkan kepalanya, menarik bahunya ke dalam, berusaha mengecilkan tubuh agar tidak menarik perhatian. Ini dikenal sebagai gerakan kepala yang dibungkukkan. Ini juga digunakan oleh bawahan yang mendekati atasan dan mengungkapkan status secara posisi kekuasaan di antara orang-orang ini. Baik, kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu gerakan memungut debu imajiner. Ketika seseorang tidak menyetujui pendapat atau sikap orang lain, tetapi tidak ingin mengatakan apapun, kemungkinan besar akan muncul gerakan beralih tempat, yaitu gerakan bahasa tubuh yang tampak polos yang sebenarnya mengungkapkan adanya pendapat yang ditahan. Salah satunya adalah gerakan memungut debu imajiner dari pakaian sendiri. Pelakunya seringkali menatap ke bawah dan menjauh dari orang lain sambil melakukan tindakan yang sepertinya sepele atau tidak relevan. Ini adalah tanda umum dari ketidaksetujuan dan pertanda bagus bahwa orang itu tidak menyukai apa yang dia dengar, bahkan ketika dia terdengar seolah setuju. Jadi jangan tertipu ya guys. Baik, kita lanjut ke poin 8, yaitu gerakan berkaca pinggang. Gerakan berkaca pinggang sering digunakan oleh anak-anak yang sedang membantah orang tuanya, atau atlet yang menunggu pertandingan dimulai, petinju yang menunggu untuk memulai serangan, dan pria yang ingin menghadirkan tantangan non lisan kepada pria lain yang memasuki wilayahnya. Pada setiap adegan itu, si pelaku berkaca pinggang, dan ini adalah satu gerakan universal yang digunakan untuk menyampaikan bahwa dia siap bertindak asertif. Gerakan ini memungkinkan seseorang mengambil lebih banyak ruang dan ada unsur ancaman dari siku yang menyudut yang bertindak sebagai senjata, mencegah orang lain mendekat atau lewat. Melawan mamang itu. Baik guys, kita masuk ke poin yang ke-9, yaitu posisi berdiri koboi. Ibu jari disisipkan ke ikat pinggang atau bagian atas saku, membingkai area kelamin, dan merupakan gerakan pamer yang terutama digunakan oleh pria untuk menunjukkan sikap agresif seksual.
Ini adalah gerakan yang paling sering digunakan dalam acara televisi bertema koboi untuk menunjukkan keganasan para koboi favorit pemirsa. Posisi ini juga dijuluki sebagai pria dengan ibu jari panjang. Kedua lengan berada pada posisi siap dan tangan berfungsi sebagai petunjuk sentral, memperjelas area selangkangan. Pria ini menggunakan gerakan untuk menandai wilayah mereka atau menunjukkan kepada pria lain bahwa mereka tidak takut. Gerakan ini mengatakan kepada orang lain, aku ganas, aku bisa mendominasi, dan itulah sebabnya gerakan ini selalu digunakan oleh pria yang sedang berpatroli. Setiap pria yang berbincang dengan wanita sambil berdiri seperti itu dengan pupil melebar dan satu kaki menunjuk ke arah wanita akan mudah dibaca oleh sebagian besar wanita. Ini adalah salah satu gerakan yang membuat sebagian besar pria tidak bisa berbohong karena tanpa sengaja mereka menyatakan apa yang ada di dalam benak mereka. Nah, teman-teman sekalian, gerakan ini paling banyak digunakan oleh pria, tetapi wanita yang mengenakan celana panjang atau celana jeans terkadang melakukannya juga. Ketika mengenakan gaun atau rok, wanita yang asertif secara seksual menyisipkan salah satu, kedua ibu jarinya ke dalam ikat pinggang atau saku. Baik guys, kita masuk ke poin yang ke-10, yaitu poin mengukur persaingan. Nah, teman-teman sekalian, gambar di atas adalah gambar yang menunjukkan dua pria yang sedang saling mengukur menggunakan gerakan berkaca pinggang dan ibu jari diikat pinggang yang khas. Melihat keduanya mencondongkan tubuh sehingga menyudut kepada satu sama lain dengan separuh bawah tubuh tanpa rileks, akan beralasan untuk menduga bahwa mereka sedang saling menilai meski tidak menyadarinya, dan tidak kemungkinan besar tidak akan terjadi konfrontasi. Perbincangan mereka mungkin terdengar santai atau ramah seperti situasi yang benar-benar rileks. Tidak akan hadir sebelum tangan diturunkan dan pinggang akan muncul dari gerakan terbuka atau kepala dimiringkan. Jika kedua pria ini saling berhadapan langsung dengan kedua kaki tertanam di tanah dan tungkai terpisah, mungkin akan terjadi perkelahian. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke poin yang ke-11, yaitu tungkai kaki diangkat ke lengan kursi. Ini terutama dilakukan oleh pria karena gerakan ini juga melibatkan perentangan kaki. Gerakan ini bukan siapa saja yang menandakan kepemilikannya atas kursi, tetapi juga sikap santai yang tidak formal serta agresif. Kita akan sering melihat kedua teman pria tertawa dan bergurau sambil duduk seperti itu. Tetapi bayangkan dampaknya dalam situasi lain. Katakanlah misalnya seseorang pegawai yang sedang mempunyai masalah pribadi dan pergi menemui bosnya untuk meminta nasihat. Saat pegawai menjelaskan, dia memajukan tubuhnya di kursi, menempatkan tangannya di lutut, menunduk, memasang mimi, wajah murung dan merendahkan suaranya. Sang bos mendengarkan dulu tak bergerak, kemudian menyandar ke belakang dan mengangkat salah satu tungkai lengan ke kursi. Sekarang sikap bos sudah berubah ke tidak peduli. Dengan kata lain, dia tidak peduli pada masalah bawahannya, dan bahkan mereka merasa dia sedang menyia-nyiakan waktu untuk membahas masalah yang itu saja. Jadi apa yang tidak dipedulikan oleh bos, mungkin dia telah mempertimbangkan masalah pegawainya, memutuskan bahwa sebenarnya itu bukanlah masalah dan menjadi tidak berminat. Mungkin dia bahkan memberitahu pegawainya agar tidak perlu cemas dan bahwa masalah akan selesai dengan sendirinya. Selama tungkai bos masih berada di lengan kursi, sikap tak pedulinya akan bertahan. Ketika pegawai meninggalkan ruangan, bos menarik napas dan berkata kepada dirinya sendiri, syukurlah dia akhirnya pergi, dan menurunkan kakinya dari lengan kursi. Tungkai diangkat ke lengan kursi bisa sangat mengganggu ketika muncul selama perundingan, dan sangatlah penting untuk membuat orang itu mengubah posisinya, karena semakin lama dia bertahan pada posisi itu, semakin lama pula dia akan memiliki sikap acuh-acuh atau agresif. Cara mudah untuk melakukan adalah dengan memintanya mencondongkan tubuh ke seberang meja dan mencari sesuatu, atau jika Anda memiliki selera humor, mengatakan padanya bahwa celananya robek. Baik teman-teman, kita masuk ke poin 12, yaitu gerakan menunggangi kursi. Berabad-abad lalu, pria menggunakan perisai untuk melindungi diri dari tombak dan gada musuh. Dan sekarang, pria beradab menggunakan apapun yang bisa dia gunakan untuk melambangkan perilaku melindungi diri yang sama ketika dia sedang mengalami serangan fisik atau lisan. Ini termasuk berdiri di balik gerbang, pintu, pagar, meja, atau pintu mobil dan menunggangi kursi.
Punggung kursi bertindak sebagai perisai untuk melindungi tubuh dan dapat mengubah seorang kepribadian yang agresif dan dominan. Pada posisi ini, pria juga merentangkan kaki untuk memamerkan selangkangan. Menambah pesan dominasi pria, sebagian besar penunggang kursi adalah jenis pria dominan yang berusaha mengendalikan orang lain. Ketika mereka mulai bosan pada perbincangan, dan punggung kursi berperan sebagai perlindungan yang baik dari setiap serangan dari anggota lain dalam kelompok. Posisi menunggang kursi ini sering dilakukan diam-diam, nyaris tidak bisa disadari orang lain. Cara termudah untuk menggunakan posisi ini adalah dengan berdiri atau duduk di belakang pelakunya, membuatnya merasa rentan akan serangan dari belakang dan memaksanya mengubah posisi. Ini bisa sangat mempan dalam situasi kelompok karena punggung kursi jadi terbuka, mendorong si pelaku berganti posisi. Jadi apa yang harus Anda lakukan jika si penunggang kursi ini duduk di kursi putar? Tidak akan ada gunanya berdialog dengan pria yang memamerkan selangkangan dan duduk di kursi putar. Jadi pertahanan terbaik adalah dalam bentuk non-lisan. Lakukan perbincangan Anda dalam posisi berdiri dengan menatap ke bawah kepadanya dan memasuki ruang pribadinya. Ini akan membuatnya takut dan dia bahkan bisa jatuh terjungkal dari kursi dalam upaya menjauhkan diri. Kali ini ada penunggang kursi yang datang mengunjungi Anda, pastikan untuk mempersilakannya duduk di kursi yang tidak bisa bergerak dan lengan untuk mencegahnya melakukan posisi favoritnya. Ketika dia tidak bisa menunggangi kursi, biasanya ulah berikutnya adalah menggunakan posisi mengketapel. Baik guys, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu posisi mengketapel. Nah, ini adalah versi duduk dari berkaca pinggang, hanya dengan tangan ditempatkan di belakang kepala, dengan siku diarahkan keluar. Sekali lagi, ini terutama dilakukan oleh pria untuk mengintimidasi orang lain atau menyampaikan sikap rileks, supaya Anda terbuai dan merasa aman tepat sebelum dia menyerang Anda. Posisi ini sering dilakukan oleh para profesional, misalnya akuntan, pengacara, manajer penjualan, atau orang-orang yang merasa superior, dominan, atau percaya diri tentang sesuatu. Jika kita bisa membaca benak orang yang akan melakukan gerakan ini, mungkin dia mengatakan hal-hal seperti itu. Aku punya semua jawaban, atau semuanya terkendali, atau mungkin suatu hari kelak kau akan sekitar aku. Orang-orang level manajer selalu menggunakan, dan manajer pria yang baru saja diangkat akan tiba-tiba mulai menggunakannya meski dia jarang menggunakannya sebelum diangkat. Posisi ini juga digunakan oleh orang-orang yang serba tahu, dan sebagian besar orang akan terintimidasi oleh gerakan ini. Ini adalah ciri khas dari pria yang ingin Anda tahu bahwa dia banyak tahu. Ini juga dapat digunakan sebagai tanda wilayah untuk menunjukkan bahwa orang itu telah mengklaim suatu area tertentu. Biasanya posisi ini dilengkapi dengan kelompok gerak tubuh lain, yaitu posisi kaki membentuk angka 4 atau memamerkan selangkangan, yang bukan saja menunjukkan bahwa pelakunya merasa superior, tetapi juga siap membantah atau berusaha mendominasi. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk menghadapi gerakan tubuh ini, tergantung pada situasinya. Anda bisa mencontohkan tubuh ke depan dengan telapak tangan terbuka dan berkata, "Saya bisa melihat bahwa Anda tahu tentang hal ini." Apakah Anda ingin berkomentar setelah mengatakannya? Sandarkan tubuh ke punggung kursi dan tunggu jawabannya. Atau Anda bisa meletakkan sesuatu sedikit di luar jangkauan orang yang melakukannya dan bertanya, apakah Anda sudah melihatnya? Ini akan memaksa mencontohkan tubuh ke depan. Jika Anda seorang pria, meniru gerakan ini adalah cara yang sederhana untuk menanganinya karena peniruan akan menciptakan kesetaraan. Tetapi ini tidak mempan untuk wanita karena akan membuat wanita terlihat jelas. Justru akan merugikan wanita, bahkan yang berdada rata yang berusaha melakukan gerakan ini. Gerakan mengetapel ini akan dianggap agresif oleh pria dan wanita-wanita lainnya.